Setiap manusia di seluruh dunia pasti pernah berhayal. Ya, yang namanya berhayal itu mustahil untuk menjadi nyata karena skenarionya berbentuk fantasi yang digambarkan di pikiran. Tapi, pernah gak sih mendengar hayalan seseorang itu menjadi kenyataan? The Lulu becomes true Lulu. Aku punya cerita. Wah, program ini spesial menceritakan tentang diri. Oke, jadi aku itu lahir di tempat yang jauh dari perkotaan di daerah Sumatera Utara. Kalau kata drama Welcome to Samdalri, aku tuh anak desa yang kuliah dan kerja di daratan utama, Jakarta. Tempat kelahiranku itu terbilang desa terpencil. Itu disebut perbatasan Aceh dan sangat dekat dengan Kuta Cane atau Alas. Jauh pula dari kecamatannya. Masuk ke dalam lagi lah pokoknya. Jadi, saat aku lahir, tempatku itu masih sulit untuk dijangkau. Bahkan kita nggak bisa menikmati cahaya lampu selama 24 jam. 5 jam lampu hidup, kemudian 10 jam atau bahkan 12 jam lampu mati lagi. Bahkan bisa seharian. Jadi benar-benar gak bisa menikmati cahaya lampu sepuasnya. Bisa sih ada cahaya lampu, ya tapi gak pakai listrik, melainkan pakai obor. Sampai sekarang gak bisa loh 24 jam listrik hidup di kampungku. Di sana penghasilan utamanya adalah bertani. Ya, dan aku lahir dari keluarga petani. Ya, sebagai anak petani dengan 5 bersaudara dan anak perempuan di keluarga Batak, itu cukup sulit untuk berkembang. Tapi beruntungnya, keluargaku masih peduli akan pendidikan. Jadi, orang tuaku memaksa kami harus menempuh pendidikan minimal tamat SMA. Kalau nggak mau, ya ancamannya ya tidur di ladang dan menjadi penjaga kemiri. Wah, ini kalau diceritakan panjang banget. Di usia kira-kira 14 atau 15 tahun, aku mulai tertarik dengan industri hiburan. Sering update sinetron, musik, dan periklanan. Aku dulu anaknya penasaran banget. Kayak gimana ya cara mereka memproduksi itu semua dan bisa ditonton hanya dengan kekuatan listrik. Cuman, karena kondisi finansial keluarga, kalau mau nonton film atau sinetron tuh harus nebeng ke tetangga. Wah, pernah ngerasain pas enak-enaknya nonton sinetron Artis Sahabat, yang punya malah matiin TV-nya. Karena agak kesel, aku akhirnya dengerin radio dan pilih saluran yang sering putar lagu-lagu pop. Iya, tapi ada sih teman yang baik mau ngajak nonton, yang sering ngajakin nonton Justin Bieber, Cinta Laura, Agnes Mo, Kangen Band, Noah, ST12 di TV mereka. Meskipun CD yang dia beli itu CD bajakan, tapi cukuplah membuatku terhibur sebagai pecinta dunia hiburan ini. Terus meski agak telat, K-pop ke daerahku mulai populer. Tapi nggak yang terlalu tahu siapa-siapa namanya. Dulu ingat terkenal lagu-lagunya Super Junior, Big Bang, 21, tapi dulu tuh nggak tahu nama-nama grupnya. Hanya tahu lagunya di warnet. Tapi tahu lagunya tapi nggak tahu judul lagunya apa. Tapi akhirnya tahu setelah bertahun-tahun dan merantau di Jakarta. Oh iya, warnet tuh belum ada di kampungku di tahun 2011, jadi harus ke kota dulu. Dan aku bisa menikmati bebas main warnet itu di tahun 2012 karena aku akhirnya diizinkan SMA di kota, bukan kota-kota amat sih, masih kabupaten. Jadi anak kabupaten selama 3 tahun. Merantau tuh ada enaknya dan ada enggaknya. Enggak enaknya ya cuman ngekos di rumah orang sih. Ada banyak rasa nggak nyaman. Tapi bersyukurnya aku beruntung punya teman yang baik dan sefrekuensi. Ada salah satu teman yang hobinya nonton dan dengerin musik juga. Dan kebetulan di rumahnya ada komputer, TV, dan laptop. Wah, itu kesenanganku banget sih dulu. Akhirnya mulai beli CD bajakan. Mulai nonton drama-drama Korea kayak The Hairs, Boys Over Flowers, Dream High. Tapi sebelum terjun ke drakor, aku masih menikmati sinetron Indonesia dulunya. Kayak Cinta Fitri, Tersanjung, Bawang Merah Bawang Putih, dan banyak lagi. Pokoknya suka banget nonton dan dengerin musik. Aku kalau nonton drama dan dengerin musik tuh pikiranku kayak mulai membuat skenario, berhayal. Kayak aku ketemu salah satu pemainnya. Terus pemain cowoknya jatuh cinta sama aku di dunia nyata. Ini cuma hayalan. Dulu ya. Dulu aktor sinetron favoritku itu Steven William, Kevin Julio di sinetron Artis Sahabat. Terus Randy Pangalila di sinetron Nada Cinta. Dulu aku ngesip Mika dan Randy banget. Dan gak lupa sama cowok-cowok tampan di Ganta Buana. Wah. Aku
Aku pernah membuat skenario dalam pikiranku kalau salah satu dari ketiga cowok itu liburan ke Sumatera Utara dan terjebak di kampungku. Dan ketemu mereka dan kupersilahkan nginap di rumahku. Wah gila pokoknya hayalannya. Setiap ada lagu yang relate, pasti pikiran langsung membuat skenario drama dengan aktor yang aku tonton di layar kaca. Nah biar gak gila, aku dulu menuliskan hayalanku di buku diari. Ya meskipun ujung-ujungnya isinya malah kebanyakan cerita sedih. Aku di keluarga tuh susah untuk bermimpi. Maksudnya bisa aja sih bermimpi setinggi langit, cuman sering ditampar dengan keadaan. Rasa penasaranku terhadap dunia hiburan dan pengen ketemu artis-artis yang sering ku tonton drama atau sinetronnya tuh tinggi banget. Cuman karena kondisi, aku harus melupakan itu dan mengikuti arus. Sampai lulus SMA, aku masih gak tahu aku tuh bisa apa sih. Ketertarikanku dan hayalanku tentang dunia hiburan pun saat itu terlupakan. Karena rame mau jadi akuntan, dokter, perawat, hukum. Ya aku jadinya pilih salah satu di antaranya. Ya tentunya biaya pendidikannya nggak mahal-mahal amat. Ya aku dulu pilih akuntan. Pada akhirnya juga nggak lolos di kampus manapun sih. Aku akhirnya pilih gap year. Selama setahun nggak tahu mau ngapain. Merantau ke Medan malah ditipu sama bisnis-bisnis kampret yang menawarkan posisi sebagai manajer padahal lulusan SMA. Hampir ketipu juga bayar puluhan juta untuk posisi supervisor. Terus iming-imingnya bakal dibawa ke luar negeri. Ingat banget sih aku diundang seminar ke hotel dan orang-orang timnya tuh pakaian rapi, setelan kemeja dan jas. Pokoknya kayak orang bener banget deh. Ijazah SMA hampir lenyap karena ngelamar ke toko roti Cina dan harus tahan ijazah. Kerjanya ya kayak kerja Rodi banget, tapi digaji 1 juta dalam 1 bulan, dan kerjanya itu dari jam 9 pagi ke jam 9 malam. Wah itu gila sih. Aku kalau ngingat itu pusing. Kok bisa ya aku mau gitu. Tapi ya karena kondisi terdesak ya kan. Bersyukur ada anggota keluarga yang baik, masih memikirkan adik perempuannya. Ya elah. Jadi di keluarga Batak itu guys, kalau perempuan itu gak sekolah makin rendah dipandang. Jadi kudu sekolah. Perempuan yang punya gelar sarjana aja juga masih dipandang rendah sama orang. Apalagi gak sekolah, makin rendah gitu. Tapi mungkin gak semua orang Batak memandang perempuan itu rendah. Tapi kebanyakan yang aku lihat dan aku saksikan selama hidup di daerah Sumatera gitu, perempuan itu nomor 2. Aku akhirnya dikuliahkan ke Jakarta. Dan disitulah mulai aku mengejar mimpi. Sambil dikit-dikit tetap bermain sama hobi. Nonton dan dengerin lagu-lagu enak. Tapi aku akhirnya melupakan jurusan akuntansi. Aku ambil jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurnalistik. Karena ada seniorku baik hati, pernah jadi teman curhat. Dan aku cerita hal apa yang aku suka sejak aku berusia 14 tahun. Apa hobiku dan lain-lainnya. Setelah cerita, aku disarankan masuk ke jurusan komunikasi atau jurnalistik yang berhubungan dengan media. Aku nggak pernah tahu jurusan itu sebelumnya. Aku nggak pernah tahu jurusan ini sebelumnya. Jurusan itu dipandang rendah sama teman-teman SMA aku. Bahkan kayak, kau ngapain ngambil komunikasi, emang nggak bisa ngomong? Gitu. Saat mengalami banyak cobaan selama setahun gap year, aku juga dipertemukan dengan orang baik dan menjelaskan tentang ilmu komunikasi. Dan ternyata nggak sesederhana omongan teman kelasku yang masih muda dan sok jago itu. Tapi mereka emang jago sih. Tapi sekarang biasa aja sih mereka. Sama aja kayak aku yang ngelamar kerja juga. Kecuali yang orang kaya yang tinggal nerusin bisnis keluarganya. Tapi aku cukup menikmati perjalananku selama belajar ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurnalis selama 4 tahun. Dan aku gak pernah kewalahan dengan studi. Bahkan skripsi yang bikin teman-teman kuliahku stres, aku biasa aja gitu loh. Hanya ribet di transkrip wawancara aja. Jalanku terbilang mulus gak mulus, tapi aku berhasil masuk ke industri media. Aku gak sadar kalau ini tuh dulu yang aku hayalkan, saking beratnya beban hidup. Lupa pernah membuat skenario gila tentang dunia hiburan. Saat masuk ke dunia hiburan, rutin bertemu artis-artis yang dulu aku tonton di TV. Pas diterima di salah satu perusahaan media online dan bekerja selama 1 tahun, lalu menjadi karyawan tetap di salah satu stasiun televisi, aku sering ketemu artis-artis itu. Dan bahkan sering wawancara mereka. Aku lulus kuliah 2020, begitu lulus langsung kerja. Dan ketemu artis langsung tuh rasanya, wah, kok bisa sih? Ini kan dulu hayalanku, waktu aku masih anak ingusan. Kok bisa aku sekarang di depan artis-artis ini? Tapi aku tetap kalem sih, nggak yang heboh-heboh gimana. Karena harus menjaga profesiku sebagai jurnalis. Aku setelah melihat perjalananku kayak mikir gini,
Kayaknya hayalan itu bisa deh jadi kenyataan. Kayak motivasi di alam bawah sadar kita. Tapi kita seolah-olah pura-pura nggak tahu. Kayak diarahkan secara tidak sadar. Gitu loh. Pernah nggak sih ngerasain? Ya meskipun butuh waktu untuk menjadi kenyataan. Tapi bukankah semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang namanya instan? Mie instan aja harus direbus dan dibumbui dulu baru enak dimakan. Ya kecuali mau makan mentah. Tapi kan ada prosesnya juga. Effort buka plastiknya mungkin. Ini masih episode 1. Aku akan menceritakan ceritaku ketika aku ketemu banyak artis-artis, bukan hanya artis Indonesia tapi juga artis Korea. Wah, ini tuh sesuatu yang luar biasa dalam hidupku. Sebagai anak desa atau anak daerah yang merantau ke daratan utama. Sekarang ini, kampung bukan tempat yang tepat untuk aku pulang. Tapi, aku sangat berharap dan yakin kalau aku punya tempat untuk pulang yang melegakan hati nantinya. Mungkin cerita ini aneh dan terdengar biasa aja. Aku berniat membuat program ini karena isi otakku udah banyak banget. Boleh kan aku meluapkannya jadi program berepisode dengan judul The Lulu Becomes True Lulu?